Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4821. James berkata dengan tajam, tanpa kualifikasi untuk praktik kedokteran, mengapa menurut Anda cedera klien saya tidak serius? Apakah mata Anda semua CT scan medis? Bagaimana jika klien saya mengalami pendarahan internal atau organ dalam pecah? Bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Semua polisi saling memandang, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pada saat ini, James melanjutkan, Anda telah menegakkan hukum dengan kejam. Melanggar hukum, membahayakan kehidupan, yang hanya menyegarkan pemahaman saya tentang departemen Anda. Setelah berbicara, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata lebih keras. Karena klien saya adalah ras kuning, saya meminta Anda untuk menunjukkan kasus Anda sebelumnya dalam berurusan dengan tersangka lain yang terluka. Jika saya menemukan bahwa Anda hanya menargetkan klien saya dan tidak memberikan perawatan medis. Kalau begitu saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda dicurigai melakukan diskriminasi rasial terhadap orang kulit berwarna. Persetan? Pada saat ini, subdirektur memiliki 10,000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di dalam hatinya. Situasi apa-apaan ini? Bagaimana anjing gila white ini bisa meningkatkan tingkat diskriminasi rasial hanya dalam 2 kalimat? Di Amerika Serikat, yang paling ditakuti oleh polisi adalah kata diskriminasi rasial. Begitu Anda mencapai level kedua kata ini, semuanya akan segera naik ke level yang paling serius. Belum lagi petugas polisi yang terlibat akan dikeluarkan dari kepolisian. Dan bahkan subkepalanya sendiri dapat dihukum berat. Jika insiden massal dipicu lagi, maka dia hanya bisa disalahkan dan mengundurkan diri. Jadi, dia dengan cepat menjelaskan kepada James, Tuan Putih, hal ini tidak ada hubungannya dengan diskriminasi rasial. Alasan terpenting adalah fakta dari kasus ini benar-benar serius. Dan bawahanku sangat ingin menyelidiki seluruh situasi. Seluk-beluk kejadian ini, dan tangkap dalangnya secepatnya. Mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, kamu juga tahu bahwa selama kita menangkap dalang di balik layar sesegera mungkin. Kami dapat menghapus kecurigaan klien Anda sesegera mungkin. Lagi pula, kami juga percaya. James mengulurkan tangan untuk menyela, dan berkata dengan dingin. Adalah tugas Anda untuk menyelidiki tangan hitam yang sebenarnya dari insiden itu. Dan itu adalah tugas saya untuk membersihkan klien saya dari kecurigaan. Jadi Anda tidak perlu memproklamirkan diri, dan saya sedang berbicara tentang rasisme sekarang, jadi jangan menyimpang di sini. Setelah berbicara, volume James meningkat sedikit dan melanjutkan. Yang perlu saya ketahui adalah, dalam kasus-kasus, Anda telah menangani dalam 3 tahun terakhir. Dalam berapa kasus para tersangka terluka ketika mereka ditangkap? Kedua, saya perlu tahu berapa banyak tersangka yang terluka ketika mereka ditangkap dan dikirim ke dokter tepat waktu. Dan berapa banyak yang tidak dikirim ke dokter tepat waktu seperti klien saya. Akhirnya, saya perlu tahu berapa banyak orang yang dikirim ke dokter tepat waktu adalah orang kulit putih? Berapa banyak orang kulit berwarna di sana? Dan orang-orang yang tidak dikirim ke dokter tepat waktu. Berapa banyak orang kulit putih? Berapa banyak orang kulit berwarna yang diperhitungkan? Anda harus memberi saya data ini sesegera mungkin. Jika tidak, saya akan segera memprotes ke kantor polisi kota dan memberitahu anggota Kongres. Siapa yang paling peduli dengan diskriminasi rasial? Astaga! Kepala cabang hanya merasakan hatinya bergetar. Benar saja, itu Madok White. Tidak ada alasan dia tidak bisa menemukannya. Ada seorang kepala divisi di distriknya, dan dia tidak diberi nomor di seluruh sistem kepolisian New York. Karena di seluruh New York, hanya ada 1 atau 200 biro dengan ukuran berbeda. Dan dia hanya 1 atau 2% dari mereka. Tapi James berbeda. James adalah salah satu pengacara kriminal top di New York, tidak ada larangan. Ini adalah seluruh piramida pengacara kriminal di New York. Karena itu, di depan James, subdirektur bandara kecil ini sama sekali tidak cocok. Tepat ketika kepala sub tidak tahu apa yang harus dilakukan, seorang petugas polisi berlari dan berkata dengan terengah-engah. Kepala, ada berita dari Departemen Kepolisian Kota. Orang-orang dari CNN dan New York Times akan datang untuk wawancara nanti. Kepala Biro Kota juga akan datang. Bab 4822. Kepala cabang berdengung, dan James mencibir. Saya baru saja berpikir, haruskah saya memberitahu beberapa teman saya di bidang media? Masalah ini akan terungkap,
tetapi karena Anda telah memberitahu media. Itu akan lebih baik, dan biarkan wartawan media datang untuk mengekspos. Bagaimana Anda melanggar hukum, melanggar kemanusiaan, dan diskriminasi rasial. Faktanya, James diperintahkan tidak hanya untuk membantu Elaine membersihkan namanya, tetapi juga tugas yang sangat penting, yaitu mengendalikan masalah ini sebanyak mungkin. Dan pengaruhnya, terutama, berusaha untuk tidak membiarkan nama dan citra Elaine muncul di media manapun sebanyak mungkin. Inilah yang dimaksud Charlie. Bagaimanapun, dia bukan hanya Elaine, dia juga ibu mertua Charlie. Bahkan jika masalah ini diselesaikan pada akhirnya, Charlie tidak ingin orang lain tahu bahwa ibu mertuanya terlibat dalam penipuan konyol seperti itu. Di satu sisi, dia benar-benar tidak mampu kehilangan orang ini. Di sisi lain, jika masalah ini menjadi terlalu besar, Elaine menjadi terkenal di tingkat internasional. Dan sebagai menantunya, dia mungkin digali oleh mereka yang peduli. Oleh karena itu, permintaan Charlie adalah untuk menyelesaikannya dengan cara yang sederhana, dan tidak melakukan terlalu banyak tindakan. Alasan mengapa James mengatakan itu adalah untuk menyerang daripada bertahan. Orang seperti dia tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan lawannya mengetahui tuntutannya yang sebenarnya. Begitu lawannya tahu bahwa dia tidak ingin masalah ini terungkap, maka lawan pasti akan menggunakan hal ini untuk menguji garis bawahnya. Jadi daripada melakukan ini, lebih baik melakukan serangan balik dan bertahan. Dan mengambil inisiatif untuk meminta masalah ini terungkap. Metode James benar-benar berhasil. Ketika subdirektur mendengar ini, dia buru-buru memohon. TN Putih, jangan marah, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jika tidak, bagaimana menurut Anda? Pertama-tama kami akan mengatur agar klien Anda pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Dan untuk interogasi dan transkrip, kami akan menyimpannya nanti untuk memastikan keamanan hidup klien Anda, kesehatan fisik dan mental. James mencibir, ini agak tidak pantas, bukan? Jadi media sangat menantikannya. Apakah Anda tidak membiarkan mereka melihat klien? Saya berharap orang-orang di Amerika Serikat dapat melihat. Melalui media, klien saya diserang oleh Anda, bagaimana rasanya ditangkap dengan tulang rusuk patah? Kepala cabang berkata dengan wajah sedih. TN White, Anda tidak bisa mengatakan itu, orang-orang kami tidak pernah memukul klien Anda. James bertanya, lalu bagaimana tulang rusuk klien saya patah? Jika Anda tidak ingin masalah ini menjadi heboh di depan media. Bukan tidak mungkin, tapi kamu harus menjanjikan beberapa syarat. Kepala cabang berkata dengan tulus, Tuan Putih, tolong bicara. James berkata dengan dingin, pertama-tama, Anda harus segera memberikan video pengawal multisudut. Saya ingin melihat video pengawal setiap polisi di tempat kejadian. Tidak masalah, tidak masalah. Subdirektur setuju tanpa ragu-ragu. Begitu masalahnya menjadi besar, isi perekam tidak hanya akan diserahkan kepada James, tetapi bahkan mungkin diekspos oleh stasiun TV. Karena itu, dalam hal ini, bagaimana dia berani menolak permintaan James? James melanjutkan, selain itu, data yang baru saja saya minta untuk Anda tunjukkan, yaitu kasus yang Anda tangani dalam situasi yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Kamu harus memberikannya kepada asistenku sebelum jam 10 malam ini. Oke. Meskipun subdirektur enggan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju saat ini. Dia sangat menyadari kekuatan James, yang berurusan dengan masyarakat kelas atas setiap hari. Dan sangat akrab dengan para taipan media itu. Begitu dia ingin membuat keributan tentang diskriminasi rasial, maka masalah ini tidak akan luput dari apapun. Dan apakah kasus tersebut diberikan atau tidak akan mempengaruhi topi diskriminasi rasial. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa menstabilkan James dulu, asalkan dia berjanji untuk tidak mengumumkannya ke media untuk saat ini. Maka masih ada cara untuk menengahi masalah ini. James memandang Elaine saat ini, dan berkata dengan sangat hormat dalam bahasa Mandarin. MS, Elaine, saya minta maaf, saya terlambat, dan Anda telah diperlakukan dengan buruk. Bab 4823. Sejak dia ditangkap, tidak ada yang memberi Elaine wajah yang baik. Cedera dan ketakutan telah menyebabkan dampak negatif yang besar pada tubuh dan pikirannya. Melihat James berbicara dengannya dengan sangat hormat sekarang, dia menangis karena kegembiraan. Sambil menangis, dia berkata dengan sangat sedih. Mereka tidak hanya memukuli dan memarahi saya,
tetapi juga mengancam dan memperlakukan saya dengan buruk. Saya telah mengatakan kepada mereka berkali-kali bahwa saya ditipu, dan saya tidak tahu barang-barang di dalam koper sama sekali. Apa isinya? Tapi mereka masih sangat tidak sabar dengan saya. Seperti aku seorang kriminal. Ini benar-benar berlebihan. Mendengar ini, subdirektur di samping membeku, dan segera menegur. Kalian Bali Matar, mengapa Anda tidak mengirim Miss MA ke rumah sakit tepat waktu? Mengapa kamu menginterogasinya ketika kamu tahu dia terluka? Selain itu, mengapa dia terluka? Siapa yang melakukannya? Keluarlah dan katakan padaku dengan jelas. Kerumunan begitu gugup sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjawab. Jadi mereka hanya bisa melihat Jimmy Wayne yang ada di samping. Melihat ini, Jimmy Wayne hanya bisa maju ke depan dengan panik dan berkata dengan ragu-ragu. Direktur, ya, saya tidak sengaja meremukan tulang rusuk Bu MA. Saat itu dia melawan, ini untuk menjalankan misi. James berkata dengan tajam saat ini, kamu terlihat sangat kuat, dan klienku hanyalah seorang wanita tua yang lemah. Berat Anda setidaknya 2 kali berat klien saya. Saya percaya bahwa jika Anda hanya ingin menaklukkan klien saya, sangat mudah, tidak perlu meremukan tulang rusuknya sama sekali. Keringat dingin Jimmy Wayne langsung mengalir di pipinya. Dan dia tidak tahu bagaimana membenarkan dirinya di hadapan pertanyaan James. James tidak menatapnya lagi saat ini, tetapi melihat kepala cabang di samping, dan berkata dengan dingin. Sebelum Anda menyerahkan bukti kepada asisten saya harap Anda dapat menangguhkan orang ini untuk penyelidikan. Tubuh klien saya telah mengalami begitu banyak kerusakan dan mengalami segala macam perlakuan yang tidak setara. Termasuk diskriminasi rasial. Dia pasti akan lebih pasif saat itu. Begitu subdirektur mendengar ini, dia langsung tahu apa yang terjadi hari ini. Jika Jimmy Wayne tidak dibuang, James tidak akan bisa melepaskannya. Dan bahkan jika Jimmy Wayne dibuang sebagai kambing hitam, dengan gaya akting James yang biasa. Hal ini tidak bisa diungkap, paling-paling bisa jadi sedikit penyangga. Namun, selama itu bisa disangga, itu agak menguntungkan. Jadi dia hanya bisa berbalik dan melihat Jimmy Wayne, yang ketakutan di sampingnya, dan berkata dengan dingin. TN Wayne, serahkan ID polisi dan pistol Anda, saya menangguhkan tugas Anda untuk penyelidikan. Apakah Anda dapat melanjutkan posting asli Anda atau apakah akan menghadapi sanksi hukum? Kita harus menunggu hasil investigasi untuk memutuskan. Jimmy Wayne tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini, jadi dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Melepas ID dan pistolnya, lalu menatap Elaine, dan berkata dengan memohon. MS, Bu, barusan saya tidak sabar. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu, dan aku harap kamu bisa memaafkanku kali ini. Tanpa menunggu Elaine berbicara, James di samping berkata dengan dingin. Dalam 3 detik, jika kamu tidak menghilang dari mataku, saya akan segera mengatur rekan lain untuk datang dan menuntut Anda. Wajah Jimmy Wayne pucat ketakutan, dan dia hanya bisa meninggalkan kantor polisi terlebih dahulu. Setelah Jimmy Wayne pergi, subdirektur buru-buru menatap James dengan wajah tersanjung dan berkata, TN White, lalu saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Miss MA ke dokter terlebih dahulu. Dan saya akan berkomunikasi dengan atasan saya di sisi media. Minta saja mereka untuk tidak memberitahu media untuk sementara waktu. Mari kita tetap diam di sisi media. Seperti yang Anda ketahui, ada terlalu banyak hal tentang diskriminasi rasial saat ini. Dan segala macam protes telah berlangsung sepanjang waktu. Pada saat seperti itu, kita harus berhenti menambahkan kekacauan ke lingkungan umum. Bagaimana menurutmu? Bab 4824. James melirik kepala biro dan berkata dengan ringan. Jika Anda bisa memberi klien saya perawatan kemanusiaan yang cukup. Untuk sementara saya tidak dapat memberitahu media tentang masalah ini. Tapi saya berhak memberitahu media. Ketika subdirektur mendengar ini, seluruh orang akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan cepat. Kalau sudah begini, maka kita akan segera mengatur agar Bu MA pergi ke dokter. James berkata dengan kosong, Anda tidak perlu mengatur perawatan medis. Rumah sakit yang Anda atur tidak layak untuk status terhormat Miss MA. Saya akan mengatur agar Miss MA pergi ke rumah sakit swasta terbaik di New York untuk perawatan. Kepala cabang berkata dengan malu, Tuan Putih, Departemen Kepolisian kami tidak memiliki anggaran yang tinggi dan mengatur tersangka untuk pergi ke rumah sakit swasta terkemuka untuk perawatan medis.
James mendengus jijik dan berkata dengan ringan. Anda tidak perlu khawatir dengan semua biaya pengobatan Bu MA, semua ditanggung oleh klien saya. Kepala cabang itu gugup untuk sementara waktu, dan berpikir dalam hati. Menurut apa yang dikatakan Matt White, dia seharusnya dipercaya oleh orang lain untuk membantu Elaine keluar dari kejahatan. Dan kliennya pasti seorang taipan lokal yang kaya dan berkuasa. Apakah benar-benar ada orang yang sangat kuat di belakangnya? Memikirkan hal ini, dia merasa lebih gelisah di dalam hatinya. Jadi dia hanya bisa mencibir dan berkata, Tuan. Putih, sesuai peraturan. Bahkan jika kamu mengatur agar Bu MA pergi ke rumah sakit lain, kami harus mengirim petugas polisi untuk menemani Anda. Anda juga tahu bahwa Nona MA sekarang menjadi tersangka kriminal dalam pengertian hukum dan kami tidak bisa membiarkannya hilang dari pandangan kami. James berkata dengan dingin, saya tidak perlu Anda mengingatkan saya tentang akal sehat hukum yang paling mendasar ini. Tetapi Anda petugas polisi, sebagai pembela keadilan dan keadilan hukum. Terbuka mencemooh ketentuan hukum dan kesucian hak asasi manusia. Ini sangat mengecewakan. Wajah kepala cabang menjadi merah dan putih, dan dia berkata dengan malu. TN kritik White sangat tepat, dan saya pasti akan mendesak bawahan saya untuk menyingkirkan kebiasaan buruk sebelumnya. James mengabaikannya, memandang Elaine, dan berkata dengan lembut dalam bahasa Cina. MA, aku akan membawamu ke rumah sakit nanti. Dan aku akan mengatur bangsal tunggal terbaik untukmu di rumah sakit. Ini pasti akan memberi Anda lingkungan terapeutik yang sebanding dengan hotel bintang 5. Ketika Elaine mendengar ini, dia merasa lega dan berkata dengan cepat, Oh, terima kasih banyak, Tuan Pengacara. James berkata dengan sangat serius, Miss MA, saya akan menjadi pengacara pribadi Anda dan asisten pribadi Anda mulai sekarang. Jadi, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Elaine tidak menyangka bahwa James, yang mampu menakuti seluruh kantor polisi hingga pucat pasi, begitu sopan padanya. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Aku benar-benar tidak menyangka menantuku yang baik, Charlie, menjadi begitu kuat. Bahkan di New York, dia bisa memiliki jaringan yang begitu kuat. Dan itu diatur untuk saya hanya dengan satu panggilan telepon. Sepertinya aku memiliki pengacara yang sangat kuat kali ini. Aku harus bisa keluar. Pada saat ini, James melanjutkan, ngomong-ngomong, Bu MA, setelah Anda tiba di rumah sakit, kebebasan pribadi Anda mungkin dibatasi di lingkungan. Karena polisi akan mengikuti kita ke sana, dan saya harap Anda tidak keberatan. Elaine berkata tanpa ragu, saya tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Selama aku tidak tinggal di tempat seperti ini, aku bisa melakukan apa saja. Ketika Elaine pergi ke rumah sakit ditemani James, Charlie sedang dalam perjalanan ke New York. James melaporkan situasinya ke Douglas tepat waktu. Dan Douglas segera melaporkan situasi itu kepada Charlie. Menurut James, dia bisa melamar Elaine paling lama 1 hingga 2 hari perawatan di rumah sakit. Namun setelah perawatan di rumah sakit selesai, Elaine harus menghadiri sidang pendahuluan. Bab 4825. Sebelum sidang, hakim akan memutuskan apakah Elaine dapat dibebaskan dengan jaminan berdasarkan keadaan umum kasus tersebut. Jika jaminan tersedia, hakim akan memberikan jumlah jaminan. Dan selama uangnya tersedia, orang tersebut untuk sementara dapat memulihkan kebebasannya. Namun, menurut James, jumlah selundupan yang terlibat dalam kasus Elaine terlalu besar. Jadi jaminan pada dasarnya tidak mungkin. Artinya, usai sidang, Elaine akan ditahan sementara di rutan. Mirip dengan Cina, Amerika Serikat juga memiliki 2 jenis institusi. Penjara dan penjara. Meskipun keduanya berarti penjara dalam terjemahan. Yang pertama sebenarnya lebih mirip dengan pusat penahanan Cina, yang digunakan untuk menahan sementara tersangka dengan kejahatan yang lebih ringan atau yang belum dijatuhi hukuman. Dan yang terakhir adalah penjara nyata bagi para penjahat yang dihukum. Mantan itulah yang akan ditahan Elaine. Agar tidak membuat Charlie terlalu khawatir, Douglas juga berjanji kepadanya bahwa dia bisa dengan tenang memancing Elaine keluar terlebih dahulu melalui saluran khusus. Bahkan jika Charlie membutuhkannya, dia dapat langsung mengirim Elaine kembali ke Cina, dan dia dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya di sini. Namun, Charlie menolak kebaikannya. Di satu sisi, Charlie tidak ingin istrinya merasa kemampuannya terlalu besar. Di sisi lain, ia juga berharap agar Elaine masuk dan memiliki ingatan yang baik. Terakhir kali dia memasuki pusat penahanan,
Elaine ingat bahwa Anda tidak bisa begitu saja mencuri barang orang lain. Terutama kartu ban orang lain, tetapi pengalaman memasuki pusat penahanan hanya memberinya pelajaran ini. Dan tidak membiarkan dia menyadari bahaya dunia ini tidak membuatnya benar-benar memotong keserakahannya. Meskipun Charlie tidak tahu bagaimana Elaine tertipu kali ini. Berdasarkan pemahamannya tentang ibu mertuanya, dia tahu betul bahwa pihak lain pasti telah menjanjikan semacam keuntungan padanya. Jadi itu akan membiarkan dia menurunkan kewaspadaannya. Jadi dalam pandangan Charlie, adalah benar dan tepat untuk memberinya pelajaran. Tapi dia juga tahu betul bahwa kesalahan Elaine kali ini sedikit lebih ringan. Dari terakhir kali, dia mencuri kartu banknya dan mencoba mentransfer semua uang ke kartu banknya. Oleh karena itu, dia telah diajari bahwa dia tidak boleh terlalu menderita di dalam hati. Diperkirakan para narapidana di rutan itu semuanya tersangka. Siapa yang telah membunuh dan membakar dan menunggu untuk dihukum? Dalam hal ini, dengan artikulasi arogan dan tubuh lemah Elaine, itu dapat menyebabkan masalah baginya. Jadi, dia memanggil Yusuf dan berkata, "Joseph, sesuatu terjadi pada ibu mertuaku, dan dia mungkin akan memasuki pusat penahanan New York dalam 1 atau 2 hari. Kamu perlu menemukan cara untuk mengatur beberapa tentara wanita untuk masuk terlebih dahulu, agar mereka bisa merawatnya saat dia di sana." Joseph tahu siapa ibu mertua Charlie, jadi ketika dia mendengar ini, dia langsung bertanya, "T.N. Wade, apakah Anda ingin bawahan Anda merawatnya dengan baik? Atau merawatnya dengan buruk? Jika demikian, maka tanpa sadar aku bisa." "Jangan." Charlie buru-buru memotongnya dan berkata dengan serius, "Tentu saja saya berbicara tentang merawatnya menjadi lebih baik. Menurut Anda kemana Anda pergi?" Joseph dengan cepat meminta maaf. "Maaf, Tuan Wade, ini kesalahan bawahan Anda. Jangan khawatir, bawahanmu akan mengatur seseorang untuk masuk terlebih dahulu. Dan benar-benar memastikan bahwa ibu mertuamu tidak akan diganggu sedikit pun setelah masuk." Charlie menginstruksikan, jika seseorang menggertaknya setelah dia masuk. "Jangan biarkan tentaramu campur tangan terlalu dini. Jika Anda campur tangan terlalu dini, itu akan terlihat sedikit palsu dan tidak logis. Kamu bisa membiarkannya menderita dulu dan kemudian campur tangan dengan alasan rekan senegaranya." Joseph berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Wade, jangan khawatir, bawahanmu akan mengaturnya." Charlie berkata lagi, "Ada satu hal lagi." Joseph dengan hormat berkata, "Tuan Wade, tolong bicara."